Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi menulis cerita sejarah. Baik, pada kesempatan ini indikator dalam penulisan cerita sejarah adalah kalian mampu mengkonstruksi nilai-nilai yang ada dalam cerita sejarah dan mampu menulis cerita teks sejarah. Adapun indikator pada kesempatan pada pagi ini adalah mampu mendata kebahasaan unsur-unsur cerita sejarah dan menyusun cerita teks sejarah dalam bentuk cerita pribadi. Baik anak-anak, hal yang harus kalian pahami ketika kalian menulis cerita sejarah adalah kalian harus mampu memahami tema dari cerita sejarah itu sendiri. Nah, setelah menentukan tema, hal yang harus kalian pahami ketika menulis cerita sejarah adalah jenis cerita sejarah. Dan setelah tema dan jenis cerita sejarah, yang ketiga, hal yang harus kalian pahami adalah nilai-nilai dalam cerita sejarah. Baik anak-anak, tema itu bisa kita kaitkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa yang ada di kita lanjutkan ya anak-anak. Jenis novel yaitu bisa berkaitan dengan 3 macam jenis novel, dan nilai-nilai cerita sejarah itu dapat kita pahami pada materi pertemuan yang kemarin, yaitu tentang keterkaitan antara mengkonstruksi nilai-nilai cerita sejarah berkaitan dengan teks eksplanasi. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan untuk jenis-jenis dari novel sejarah. Jenis-jenis novel sejarah dapat kita lihat ada 3. Yang pertama adalah rekon pribadi. Ya, rekon pribadi yaitu novel yang kita buat ini berkaitan dengan kejadian atau peristiwa sejarah yang berkaitan dengan kejadian penulis secara langsung. Sedangkan rekon faktual adalah rekon yang di dalamnya berkaitan dengan kejadian-kejadian yang fakta atau yang sesuai dengan masuk akal, yang sesuai dengan kejadian yang masuk akal. Seperti peristiwa sejarah yang berkaitan dengan eksperimen atau juga berkaitan dengan kegiatan ilmiah, atau peristiwa sejarah yang berkaitan dengan laporan polisi. Itu ya. Bisa kalian pahami ya nak, kalau rekon pribadi berarti cerita sejarah yang dialami oleh penulis itu sendiri. Sedangkan rekon faktual berarti berkaitan dengan fakta, yaitu sejarah pribadi seseorang bisa berkaitan dengan eksperimen atau uji coba atau kegiatan ilmiah. Dan sedangkan rekon imajinatif yaitu cerita sejarah yang dibuat dalam bentuk rincian hayalan. Lanjut ya nak, kita lanjutkan yaitu adalah tahapan-tahapan dalam menulis cerita sejarah. Ada 6. Yang pertama adalah kalian harus menuliskan pengenalan situasi cerita atau disebut juga dengan orientasi. Orientasi ini boleh kalian mengenalkan tokoh, mengenalkan latar, ya, boleh kalian mengenalkan keadaan, mengenalkan peristiwa. Itu adalah bentuk dari pengenalan dari cerita. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa di sini adalah kalian mengungkapkan masalah yang berkaitan dengan kesukaran-kesukaran atau pertentangan-pertentangan dalam tokoh. Yang ketiga adalah menuju konflik atau rising action. Artinya di sini adalah kalian menuliskan keterlibatan situasi yang menyebabkan tokoh itu mengalami konflik.
Yang keempat adalah puncak konflik atau disebut juga dengan turning point atau disebut dengan komplikasi, memuncaknya konflik atau dapat kalian pahami pada poin keempat penulisan yang keempat adalah berbagai masalah yang dapat menegangkan dalam cerita. Jadi bisa karena ditinggalkan orang tua, bisa karena kemiskinan. Jadi berbagai masalah yang dialami oleh seseorang dalam cerita sejarah. Dan yang kelima adalah penyelesaian atau evaluasi resolusi. Ya, adanya bisa memunculkan orang ketiga sebagai penyelesai dalam cerita. Nah, yang keenam ini adalah koda. Koda di sini adalah bentuk dari komentar yang di dalamnya ditulis oleh pengarang yang berupa pesan moral yang akan disampaikan sebagai pesan moral oleh penulis. Jadi dalam cerita sejarah biasanya penulis menyampaikan pesan moral, hal apa yang bisa dijadikan teladan bagi pembaca cerita sejarah itu, atau bisa kita pahami bisa berkaitan dengan hal yang bisa diteladani bagi pembaca ya. Baik anak-anak, itu adalah 6 langkah dalam penulisan cerita sejarah. Kita lanjutkan. Setelah langkah tahapan penulisan, sudah tahapan penulisan, yang harus kalian pahami adalah menulis cerita sejarah. Artinya ketika kalian menulis cerita sejarah berarti mengemas tentang fakta-fakta sejarah dengan rekaan penulis yang didasari dari pengetahuan, baik itu oleh penulis atau oleh orang lain. Artinya ketika kalian menulis cerita sejarah, yang harus kalian pahami adalah harus sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang benar-benar dialami oleh penulis atau peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah hal yang harus dipahami ketika menulis cerita